Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan semua syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, penyebab seseorang itu lemah. Dari doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ulun berlindung kepada Engkau daripada lemah dan malas. Masih kita membicarakan lemah, yaitu ketika kita berumur 60 menuju 70 dan seterusnya. Apa isi otak kita? Apa isi hati kita? Isi otak kita apa? Isi hati kita apa? Tujuan kita arah kemana? Karena kalau sudah berumur 60, Bapak Ibu, itu sudah sisa umur. Bukan berarti orang anom, orang muda hanya umur, karena kematian tidak memandang umur. Tetapi kita harus ada perhitungan. Anggaplah Bapak Ibu, untuk penguasaan ilmu yang muda-muda, yang anom-anom, penting nih. Yang umur 15, yang anom-anom, banyakin mahafal kitab, mahafal Quran, mahafal hadis. Mulai umur misalnya 10 tahun, tapi itu masih SD tuh. SD. Dahulu Bapak Ibu orang sekolah SD, kawal sekolah madrasah. Nah, setelah sekolah SD, sekolah madrasah, di madrasah itu belajar apa itu? Belajar dan menghafal wujud kita berobal pakai bakal kita sudah sampai seterusnya. Wujud artinya ada, lawannya ada, artinya tidak. Dalilnya secara akal, baharu alam, dari naklinya firman Allah Ta'ala, walladzi khalaqas samawati wal ardh. Amalannya zikir kepada Allah, itu berbeda macam itu ada kerekat itu, dan gurunya ada menggaris. Ini terang. Hari ini mah tauhid. Dulu karena SD sekolahnya pulangnya sebelum zuhur, atau zuhur pulang dulu, SMP pulang dia ikut zuhur, SMA pulang dia. Dulu ulun ngomong, ulun mengalami, ulun SD sekolah madrasah lagi, mahafal juz amma itu di madrasah, gurunya penyelidikan, bilang ada apa di diri aku. Apa bilang ada apa? Angkat kaki satu, separuh. Angkat kaki. Guru, coba sekarang guru pukulnya. Datang di mana berkah? Berkah nggak ada lagi Bapak Ibu. Andai kata ada berkah di zaman kita ini, tidak seperti orang berkah zaman dulu. Orang bukan mengatakan tidak berberkah orang sekarang, beda orang dulu dengan orang sekarang. Pondasinya sudah ada. Lalu dia SD, sekolah SMP, sekolah madrasah, sekolah sanawiyah, Bapak Ibu. Sudah ada hafalan, lalu ada namanya akhlak, akidah akhlak. Akidah akhlak, belajar PMP, pendidikan moral Pancasila. Sekarang tidak ada lagi PMP-nya, moralnya hilang. Di mana Bapak Ibu pendidikan kita? Nah, ini.
Lalu Pak Hewe umur kita 60 ke atas. Seterusnya yaitu nomor 7, selalu bersandar pikiran dan hati kepada Allah. Banyak orang ngomong, aku guru tenang sudah apa, anak ulun guru mandiri gue semuanya, tenang udah ulun bagus. Karena di masa tua guru nyaman jadi ulun banyak ya anak nang memikirkan ulun guru pas Tuhan serahkannya kali jumpo. Nah, ada sedikit Pak Ibu manusia anak ada dididik agama gara-gara hati bersandar kepada anak. Orang hati bersandar kepada Allah, lahiriah mendidik anak. Bisa nggak Bapak Ibu hati ini melepaskan dari bersandar kepada makhluk? Hati ini jangan bersandar sandarannya kepada makhluk, jangan. Hati ini bersandarnya kepada Allah, lahiriah kepada makhluk. Ulun gure nyaman je sekarang nih gure dekat lawan si Amo tuh gure nyaman gure ini. Tenang ulun gure hidup. Lawan si Amo tuh gure ulun dekat benar gure. Ulun ni gure ulang berpandir jadi lawan si Amo tuh gure nyaman deh gure. Si Amo tuh makhluk ya sudah. Salahnya nang si Amo tadi mati. Serangan jantung. Sedih akhirnya. Ulun gurue alhamdulillah diisi mana minantu gurue sugih benar gurue. Isi minantu sugih gurue tenang Allah tidak gurue diisi minantu sugih. Imbahnya kawin sakanya ongkulak temperamen. Nah, ini hati ini sudah tersipu, sudah terbiasa. Nah, lalu Bapak Ibu, kalau sudah hati ini diblokir hati ini sandaran kepada makhluk, berpindahlah kepada Khalik, hati pian, hati ulun, hati yang dibalik dinding, pian merdeka. Ulun ini kada mau diikat karena ulun punya kaki. Ulun pun kada mau mengikat karena ulun tidak punya tali. Paham kalian? Ulun tidak mau diikat karena ulun punya kaki. Ulun tidak mau mengikat karena ulun tidak punya tali. Apa tuh? Ayahanda, Nabi Suhaimi, apa maksudnya tuh? Nah, mikirakannya. Apa maksudnya? Jangan ada hendak ulun mengikat orang karena orang tidak punya tali. Ulun pun kada mau diikat orang karena ulun punya kaki. Apa maksudnya tuh? Merdeka ada? Nah, merdeka kan? Ulun kada nyaman gue rasa terikat. Wah, rasa terikat padahal kada ada talinya. Nyaman lah rasa terikat. Nyaman lah rasa terikat. Bepandir ngali. Karena hati ini sudah terpatri kepada selain Allah. Nah inilah Pak Ibu. Ulun gure nyaman gure. Bini ulun nih gure bakti. Benar gure ulun. Nyaman gure bisi bini ulun nih bakti. Gure.
Sakalinya Pak Eboy kisahnya gering gue ulun gue disuapinya gue diharagunya ulun gue belum habis dicontoh lawan makhluk. Nah itu gue nyaman ulun gue ulun bini ulun gue tenang ulun gue baktinya luar biasa gue bini ulun lawan ulun. Mulailah hati itu terpakai garing gue ulun gue diharagunya ulun gue dipeliharanya gue hanya gue ulun sedih benar gue kenapa ada ruginya gue meninggal ada lakinya gegeringan bininya ada pernah garing soalnya tanah dulu yang ada. Nah, ada juga ada bini meninggal aku banyak yang rasa ada dia lagi pang di hati ini kecuali kamu kurang Allah Ta'ala di hati. Nah ini terpatrik kepada bini. Nah terpatrik kepada bini rasanya umanya yang tadi dia gitu bang sudah aku bersyukur dapat ikan ini membanggakan lawan bini sangat lawan bini. Kalinya Pak Ibu sertifikat tanah dianggap jadi bank. PPKB mobil di leasingnya tahu ada Pak Ibu yang kayak itu. Pokoknya lawan makhluk ini Bapak Ibu kita urusan lahiriah, urusan dunia, urusan hati, urusan lawan Allah. Kita silakan sayang lawan bini, sayang sama suami, sayang kepada semua hati. Allah merdeka tuh. Ada orang baik-baik, ulun datang ke rumah orang tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, burung menjawab. Di sangkaranya itu ada kayak mikrofon kecil. Burung. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisa sampai Fatihah burung ini. Burung apa ini? Mantap dia. Ada lawas, ada lama di Bukalapak oleh pemilik rumah. Masya Allah Guru Udin, lawasnya kalau ketemu. Makanya ulun anak udah belum panggilan guru lantian langsung pengajian. Oh iya aku. Ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam burung. Burung Pak kan menjawabnya ini guru ini. Kalau sudah nama wakil ulun ini berpahala. Ini nggak ada. Ulun gue sayang lawan burungnya gue. Anak di atas nih. Seminggu pindah ulun ke rumah tuh. Nalipun guru sampai yang kantong sampai yang hajat doa. Apa gerak? Burung-burung hilang. Sekedar cintanya terlalu dalam dengan burung hilang. Sekedar itu sakit hatinya. Sekedar dalamnya kita cinta lawan burung tadi, sekedar itu sakit hatinya. Ini pisau Bapak Ibu pisau. Nah, pian pegang kayak ini nih, pian pegang seperti ini. Suatu saat pisau ini hilang atau lupa meletakkan atau seperti ini diletakkan nyaman, ditarik enak, coba pian genggam. Sekedar pisau ini pian genggam, sekedar itu ditarik diambil oleh Allah, dihilangkan
sekedar itu dalamnya luka. Ini jangan kena boleh ke rumah nih, lihat ini, aku umahnya nang kayak ini jadi kau sekedar kayak ini pak, mati kayak kamu hidup kau kayak mana? Jadi siapa? Guru Udin memadai. Nah, orang kita ini urusan hati, bukan urusan mulut. Ibu-ibu sama ibu itu ya, gitu juga sama suami. Sekedar ini nah bapak ibu. Hati itu ke Allah, lahirnya tetap cinta dan sayang. Berapa bapak ibu akibat hati itu ke makhluk, berapa problem permasalahan. Karena ujung-ujungnya Pak Ibu, ujung-ujungnya kita juga seorang manusia. Sudah umat tuh, nah dari itu Allah tuh sudah nambahnya. Kita langkah itulah, maaf, bini kita bungas, bini kita manis. Belum lagi ai dunia itu kan itu Bapak Ibu. Nah, apa lagi? Ini kan cinta lawan aku. Banyaknya bisi emas. Ini sandaran ini lah. Nah, kita kaji di bujur. Ayo, kurun cinta banyak lagi ya. Ikam jangan belaki lagi lah. Datang orang menghilangi. Tanya jeruk. Ayah anda Haji Suhaimi bagian sedih. Ada nang datang menengok pas janda-jandanya aku tunggu tuh. Ai dunia nang kayak itu Bapak Ibu. Janda-jandanya aku tunggu. Misalnya ayahanda Haji Suhaimi maaf lah, rumah kayak ipian aja. Haji Suhaimi, janda-jandanya aku tunggu tuh. Aku lawas dah ada bini lagi. Menggaya ikuitan, ayah. Nah, manangis, nang bini lilihan banyu mata. La ilaha illallah. Isok jaja makan mahadeni keluarga nang jauh-jauh dari kamu. Ibu-ibu nang dibalik dinding. Jawab bojo-bojo. Asalnya betatelan laki guru. Malam itu terakhir sama laman. Isok makan berarti malamnya ini di malam makan dan bo mau latihan guring betatehinya. Jadi diam bapak-bapak ya. Bo, nang di balik dinding, jawab bo. Maulah pian data Thailand inya lagi. Ada nang manjok mau, ada nang ada. Ayo ya. Ada lagi maknanya? Mun sudah nang kayak ini nah Bapak Ibu. Ada lagi maknanya? Kita nih sandarnya, kita nih bulikan Allah juga Bapak Ibu. Mun sudah nang kayak ini nah, minta maaf kamera lah. Nah, mun sudah kayak ini, ayo Bu. Nah, mun sudah kayak ini mau abian Bu. Mau ada? Waninya gue ucap mau tadi. Pokok siap dari kekanakan. Ulun nah, ini ulun nah sebagai andai kata ulun bibinian nah. Bini nih, ulun nih, laki ulun kayak itu, ulun jujur menjawabnya. Ulun kadang ulun guring kada, tapi ulun ngaji. Mengaji ya kan.
Mau aja ulun, tapi ulun kada kuring. Mengaji aja ulun, mau pertanyaan ulun, mau kada pian kuring bertatainya. Pengawani aja, musiah ini nangka ini. Dari kamu ya. Belum lagi makan-makan, sudah lain dah. Habis sudah. Cinta tuh habis. Bapak-bapak lagi. Jawab ya. Ayah anda aja Suhaimi. Jawab. Andai kata bini meninggal dunia. Maulah lagi kan goreng di sampingnya. Sebelah sini lah. Mau ada. Mau di sini. Waktu bini pian meninggal, pian goreng lah di IG-nya. Sidin sudah kada dia punya istri. Sidin menjawab, mau ay, kayak apa ulun menerima? Sini kita harus mengkonekkan hati. Biar nang hadir keluarganya semuanya nih. Mau ada dia. Nah, terima kasih atas kejujurannya. Ada yang pada menjawab tapi kepalanya. Nah, ayo kita hadir. Baru roh keluar dari badan sudah. Kita ada memandang lagi. Nah kita pikirkan Pak Ibu, anak 5 tahun kan aja. Coba. Berapa banyak orang dalam kubur lebih lama daripada umur ini. Itu Kalampain umurnya 105 tahun. Haulnya 200 berapa. Tapi Datuk Kalampain selalu mulia. Karena beliau punya karangan. Beliau punya zuriat. Tinggal zuriatnya aja lagi. Jangan membanggakan Datuk. Jalani jalan Datuk. Anak tuan guru, cucu tuan guru itu jangan biasakan membanggakan abah, jangan biasakan membanggakan kai, jangan biasakan membanggakan Datuk. Perjalanan jalan Datuk itu yang pelajari. Ini apabila membanggakan kuitan, membanggakan kai, membanggakan Datuk, ilmu itu bisa ada masuk. Kenapa? Karena ilmu itu akan masuk kepada orang yang rendah hati, bukan yang merasa bangga. Dia sudah merasa bangga, diberi ilmu makin sombong. Dia sudah merasa bangga dengan punya Datuk. Bukan menyindir siapa-siapa di sini. Perasaan merasa bangga di ketika punya abah alim, punya kai alim, punya Datuk alim. Perasaan bangga itu sudah salah. Karena apabila Allah beri ilmu, makin sombong. Belum lagi dapat ilmu, sudah sombong. Kenapa sombongnya? Bangga. Apa kaidah itu namanya? Apa hobi nasa? Bangga punya rasa. Makanya Datuk Kalampain itu Bapak Ibu, sidin ke ilmu. Arahnya ke ilmu jadi berat Pak Ibu. Kalau perlu sembunyikan keistimewaan diri, anak gembleng didik. Yang alim itu abah, bukan ikam nakai. Orang mengatakan abahmu alim, ikamnya kuasa ilmu. Inilah yang terjadi. Belajar Bapak Ibu, kita sambil menyandarkan kepada Allah. Karena kita menghadapi sakaratul maut, tidak ada bantuan. Disitulah sebenarnya sandaran kita oleh Allah. Walaupun sebelah kanan kita bini kita, atau sebelah kanan kita suami kita, sebelah kiri kita anak kita, cinta mereka semuanya dengan kita, tapi ketika kita menghadapi sakaratul maut, tetap kita sendirian. Ada berdaya semua. Kalau pada sekarang memulai hati kapan lagi? Ini yang paling berat.
Ada yang berpelukan Bapak Ibu sama orang tuanya, anaknya sayangnya luar biasa. Memeluk ibunya si anak ini. Maaf, ada lagi dia memeluk istrinya, dia memeluk suaminya. Benar Bapak Ibu, kejadian ini. Ketika suaminya hendak sembahyang tahajud, Bapak Ibu. Di ketika anaknya ingin sembahyang tahajud, di ketika dia memeluk ibunya atau dia itu sayang dengan ayahnya. Kan anak laki-laki memeluk ayahnya kan boleh. Anaknya yang perempuan memeluk ibunya boleh. Walaupun anaknya sudah berkeluarga, tapi bapaknya dipeluk anaknya yang laki-laki itu menjadi masalah. Sayang sih terlihat anaknya. Sayang selalu. Lain kecil kita peluk boleh. Yang kecil seperti ini memeluk kayaknya boleh aja dia. Setelah suaminya Bapak Ibu fakta hendak sembahyang tahajud jam 4. Istrinya memeluk suaminya memeluk istrinya. Suaminya sudah biasa sembahyang tahajud, istrinya pun demikian. Ternyata melepaskan pelukan tangan tadi. Kira aja mamaku guring masih kasihan mamaku. Nah itu anak memeluk ibunya. Atau suaminya memeluk istrinya, maaf ya Bapak Ibu. Lalu sembahyang tahajud. Azan subuh kada bangun-bangun. Dibangunkan oleh suaminya. Emaknya azan sudah bangun lagi. Atau mama bangun azan sudah. Wih di sini. Menggalakan adalah apa sembahyang bedoro kasihan di sini. Jam sudah mendekati isya, dibangunkanlah mamanya tadi atau istrinya tadi oleh suaminya. Ada bangun-bangun sakalnya meninggal dunia. Dipanggil dokter mengetahui ini diprediksi meninggal jam 9:30 dari malam. Lantas dingin. Nah, yang orang meninggal itu kan orang meninggal yang biasa lah. Itu habis sudah darah hilang kalau dingin. Kalau masalah mengalir, darah itu jantung masih berdetak, masih terasa. Bapak Ibu yang ulun muliakan. Sampai berpelukan aja anak dengan orang tua, malaikat Ajrail kadang memberitahu aku mencabut. Hendaklah Bapak Ibu bersandar makhluk. Nah ini gambaran bahwa kita merdekakan hati terpikat dengan makhluk, walaupun kita perlu dengan makhluk, karena kita makhluk sosial. Hati Bapak Ibu urusan kita oleh Allah. Kita menyayangi siapapun karena Allah. Karena Allah Ta'ala ini yang kita libatkan. Allah bisa merubah hati seseorang yang asalnya benci jadi sayang. Allah bisa merubah hati seseorang yang sayang hanya benci. Asalnya bahasa sayang-sayangan, sakanya benci-bencian. Itu Bapak Ibu. Coba ke Allah. Coba ke Allah. Apabila orang itu sayang dengan kita, dia sayang dengan kita. Karena Allah, suatu saat dia benci dengan kita. Tetap kita tidak akan benci. Karena bisa asalnya benci jadi sayang. Bisa asalnya sayang jadi benci. Coba. Ini penting. Melatih hati baik. Ini ada orang gure nyaman sudah gure. Nyaman apanya? Nyaman apanya? Orang gure mandiri sudah semuanya gure anak-anak gure tenang sudah orang gure. Ada lagi orang gure memikirkan dunia. Orang hidup di dunia tetap memikirkan. Nah ini Pak Ibu. Kemudian seterusnya masih ada waktu. Bersemangat melakukan ibadah mumpung bisa. Nah ini kita mumpung karena suatu saat kita ada tongkat kaum
Ini minta maaf betul Pak. Ada masanya alingan itu kuliah. Semangat mengerjakan kebaikan. Mumpung bisa. Zaman sekarang ini Bapak Ibu kita dibingungkan. Iya jeruk ulut hari raya aja tiga kali coba dikirakan. Di Banjarbaru nang ulang tahun hari Kamis sudah ada hari raya. Bingung kita sudah. Ada Kamis, ada Jumat, ada Sabtu. Tahun berapa dulu ada yang menelpon Allah Ta'ala. Ada nomor Allah Ta'ala. Manusia zaman sekarang ngomong tidak bertanggung jawab. Ini urusan agama. Nah, ayo Bapak Ibu. Bingung, selalu dibingungkan. Apabila kita tidak punya fondasi, kita akan dibuat kebingungan. Ibarat kita di lautan dihempas oleh ombak, pecah berkeping-keping. Tapi kalau kita punya fondasi, silakan ombak menghantam. Tapi kita punya fondasi, tidak mudah terpengaruh. Nang bini hari ini hari raya, nang laki besok. Ujian nang bini, Allahu Akbar, Allah. Dia lagi asalat aja nih harapan baik kalinya. Nang parah lagi, ulun buruai hari ulun terakhir Ramadan buruai, ulun hari Kamis buruai. Tapi ulun gurih hari raya hari Sabtu. Lucunya ini bulan puasa lebih cepat selesainya bahari raya nggak benar. Dia maka itu kalau pian hari Kamis terakhir Ramadan, pian hari raya hari Jumat. Hari Sabtu karena belum terakhir bulan puasa Jumat. Kenapa maka pian Kamis pian selesai Ramadan, aturnya hari raya hari Jumat. Ada kurikulum hari Sabtu dia dulu. Kenapa maka itu pian hari Jumat ngapain? Hari Jumat belum masa tenang. Ini yang perusak agama ini Bapak Ibu. Mengatur seorang agama padahal agama nggak. Nah ini yang terjadi. Nah lalu gimana Bapak Ibu cara-caranya melakukan ibadah mumpung bisa. Minggu depan akan kita bahas cara-caranya. Banyak yang mengqadha sembahyang, banyak yang mengqadha puasa. Mumpung belum ditayamum lagi, mumpung belum berpempres lagi, mumpung masih bisa kita ke tempat pengunduhan lagi. Insya Allah minggu depan kita sambung. Jamnya sudah pas. Mudahan semuanya sehat, panjang umur dan kabul hajat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim. Wa'fu 'anna ya rahim. Wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Allahumma qdi hajatina. Allahumma qdi hajatina. Allahumma qdi hajatina wa hajatil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis. اللهم ارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى صحة في تقوى صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل وانصرنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وأهلك أعداء المسلمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم